Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Adab berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya dikhusyukkan, hadirkan Allah di dalam hati kita. Let's start our lesson membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berserah diri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa lapang dada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa mohon kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PKN tema 3 yaitu ciri khas bangsa Indonesia. Apa itu ciri khas? Secara bahasa, ciri adalah tanda yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan khas artinya khusus atau istimewa. Jadi, ciri khas adalah tanda khusus yang dimiliki suatu benda yang tidak dimiliki benda lain. Ciri khas bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai sifat atau tanda khusus atau istimewa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ciri khas itulah yang membedakan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, sehingga menjadikan bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Adapun ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, hidup rukun dalam perbedaan, yang kedua, sikap gotong royong dan tolong-menolong yang tinggi, yang ketiga, sopan santun dan ramah tamah. Setia kawan. Setia kawan artinya setia terhadap teman. Maksudnya memiliki perasaan, sependapat, dan sekepentingan dengan kawannya. Orang yang setia kawan akan memiliki perasaan yang menyatu. Jika kawannya senang, ia akan turut senang. Jika kawannya sedih, ia akan turut prihatin dan berusaha membantunya. Ciri-ciri orang yang setia kawan yaitu: yang pertama, menganggap kawan sebagai saudara sendiri. Yang kedua, selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan kawan. Yang ketiga, menjaga rahasia dan martabat kawan. Yang keempat, bersedia membantu jika kawan kesusahan. Yang kelima, selalu mengingatkan jika kawan berbuat salah. Yang keenam, selalu mengajak kawan untuk berbuat baik. Sedangkan keuntungan memiliki sikap setia kawan adalah: yang pertama, memiliki banyak teman yang baik dan bersahabat. Yang kedua, disukai banyak orang. Yang ketiga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Rasul bersabda, "Al-muslimu akhlul muslimi." Sesama muslim itu adalah saudara. Kerja keras. Kerja keras artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih apa yang diinginkan. Orang yang bekerja keras akan menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Ia tidak akan pantang menyerah,
meskipun gagal, ia akan mencobanya kembali. Selain itu, seorang pekerja keras pun akan selalu berdoa agar apa yang dikerjakannya berhasil. Ia menyadari dengan sepenuh hati kalau Allah yang akan mengabulkannya. Ciri-ciri orang yang suka bekerja keras yaitu 1. Selalu bangun pagi. Apabila aktivitas di pagi hari diawali dengan sholat subuh pada waktunya, insya Allah aktivitas selanjutnya akan lancar. Selain itu, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Yang kedua, pandai memanfaatkan waktu. Seorang pekerja keras akan selalu memanfaatkan waktunya dengan baik dan mencintai apa yang dikerjakannya. Yang ketiga, rajin dan disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Seorang pekerja keras akan bersikap rajin dan tekun dalam melakukan segala hal yang baik, seperti bekerja dan belajar. Yang keempat, melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, bertawakal kepada Allah. Seorang pekerja keras akan selalu menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Hal ini sebagai wujud dari rukun iman yang keenam, yakni percaya dan yakin akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyayang. Salah satu sifat Allah yang patut kita contoh adalah bahwa Allah itu Maha Penyayang. Sifat menyayangi itu dilakukan pada semua makhluk Allah. Menyayangi orang tua, menyayangi teman, menyayangi hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Menyayangi hewan artinya memperlakukan hewan dengan baik. Allah melarang kita untuk menyakiti hewan. Cara menyayangi hewan terdiri atas beberapa cara, yaitu selalu memberinya makan dan minum secara teratur. Yang kedua, hewan pun perlu tempat tinggal. Karena itu, kita harus membuatkannya kandang yang baik. Merawat kandang hewan dengan membersihkannya secara teratur. Selain kandang, hewannya sendiri harus selalu dibersihkan agar sehat. Perilaku yang harus kita hindari terhadap hewan yaitu 1. Mengadu hewan seperti sabung ayam. 2. Memukul atau menendang hewan. Ketiga, melempari hewan. Yang keempat, menembaki hewan. Menyayangi hewan merupakan perilaku terpuji. Dengan menyayangi hewan, kita akan disayangi oleh Allah. Tidak hanya hewan, Allah pun menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menjaga dan memelihara lingkungan termasuk perilaku menyayangi lingkungan. Jika lingkungan tidak disayangi, maka akan menciptakan dampak buruk. Kita sering menyaksikan bencana banjir. Banjir terjadi karena banyak sampah di sungai dan adanya penggundulan hutan. Dampak buruk lainnya adalah lingkungan menjadi kotor dan timbul polusi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, di antaranya 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Membersihkan lingkungan sekitar secara teratur. 3. Membersihkan selokan agar bersih dan tidak dangkal. Yang keempat, menanami pekarangan atau lahan kosong dengan pepohonan. Dan yang kelima, tidak merusak dan menebang pohon secara sembarangan. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas halaman 76 dan 77. Selamat mengerjakan teman-teman, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.